Video ini direkam pada tanggal 22 Mei 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham TSPC. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar soal saham TSPC, saya sudah bikin bocoran saham-saham yang layak invest. Kenapa berstatus layak invest? Karena memenuhi 3 kriteria penting, yaitu fundamental mewah, valuasinya murah, dan prospeknya masih cerah. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda bisa ambil sekarang juga nih bocoran saham-saham layak investnya. Link akses bocoran saham-saham layak investnya saya taruh di deskripsi. Kalau lagi lowong, ambilnya nanti aja selesai nonton video ngitung valuasi saham TSPC ini. Kita langsung ke Excel. Tadi kan saya bilang, saya ngitung kisaran harga wajar itu menggunakan proyeksi dividen 2024. 2024 berarti dilakukannya di 2024, berarti perhitungan untuk sampai 2024. Proyeksi itu artinya menebak ya, menebak yang setelah melakukan analisa gitu, bukan nebak-nebak asal. Nah, tinggal dividen. Dividen itu apa maksudnya? Gini. Kan TSPC ini kan sebuah perusahaan ya di bidang farmasi dan riset kesehatan ya. Nah, ini kan perusahaan dong, ya namanya aja TBK ya. Namanya perusahaan kan jalanin bisnis. Jalanin bisnis kan dapat untung. Nah, pas untung tuh dibagiin nggak ke para investornya? Pas untung tuh dibagiin nggak ke para pemegang sahamnya? Kita ke studi case. 2019 dia punya keuntungan 123 per lembar sahamnya. Dari 123, 50 dibagiin ke investornya. Nah, 50 itu 41%-nya dari 123. 41% itu disebut DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 41%. 2020 DPR-nya 34%. 2021 DPR-nya 38%. Nah, saya harap Anda udah paham nih apa itu dividen dan apa itu DPR. Sekarang untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya TSPC, kita butuh ngerjain 2 PR. 1. Proyeksi labanya si TSPC sampai di akhir 2023. Yang kedua, proyeksi DPR-nya untuk keuntungan 2023. Oke. Cuman sebelum kita mulai ngitung harga wajarnya saham TSPC ini, mumpung Anda masih nonton, saya percayakan sekaligus minta tolong ke Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Thank you. Mari kita kerjakan pertama, yaitu proyeksi laba. Q1 ke Q4 di 2023 berapa perubahannya? Nah, itu PR kita. Untuk menjawabnya, kita flashback ke 4 tahun ke belakang. 2019 Q1 ke Q4 naik 173%. Ya. 2020 naik 177%. 2021 naik 187%. 2022 naik 270%. Nah, sekarang 2023 nih, nanti nih sampai akhir tahun Q1 ke Q4-nya berapa perubahannya? Oke. Kalau lihat tren 3 tahun terakhir, bukan 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir bahkan, ini naik terus nih. 2019 173, 177, 187, terus 270. Jadi kalau di ujung 2023 nanti trennya masih berlangsung ya, di atas 270 ya. Tapi saya nggak mau ngitung pakai yang optimis. Kenapa? Ya kalau nggak tercapai berarti hitungannya udah kelewat gitu ya, udah jadi berbahaya. Nah, saya pengennya pakai hitungan pesimis. Oke? Bukan pesimis sih, tengah-tengah lah, nggak terlalu pesimis, nggak terlalu optimis. Oke? Jadi ini 270 nggak saya pakai karena bagi saya ini terlalu optimis, apalagi 270 ke atas gitu ya. Jadi saya nggak pakai itu. Di sini yang paling kecil 173%. Nah, saya pengen pakai 173% aja. Kenapa? Ya hitungan anggap aja 2023 tiba-tiba Q1 ke Q4-nya ya sekecil 2019 gitu ya. Jadi saya pakai 173%. Kalau nanti hasilnya ternyata di ujung tahun lebih dari 173, maka ya itu udah tinggal bersyukur bagi Anda yang memutuskan invest gitu ya. Di sini saya pakai 173.
Oke. Kalau kita proyeksikan Q1 ke Q4-nya naik 173%, maka diproyeksikan laba sepanjang 2023 itu 344 ya, 344 rupiah ya per lembar saham. Sekarang kita proyeksikan DPR-nya ya. DPR itu tadi dari keuntungan berapa yang akhirnya dibagiin ke investornya. Oke. Di sini saya bikin 3 skema. Skema pesimis yaitu 34%. Dari mana 34%? Ya, itu pernah kejadian di tahun 2020. Dia bagiin DPR-nya 34%. Skema percaya diri, skema confident saya pakai 34% juga. Lagi alasannya saya pengen pakai yang paling pesimis gitu. Jadi kalau nanti kejadiannya di atas ekspektasi yang udah dipesimisin, itu udah tinggal alhamdulillah, udah tinggal bersyukur. Lalu optimisnya di angka 41%. Dari mana 41%? Yaitu pas lagi di 2019. Nah, di 2019 dia keuntungannya 123, DPR-nya 41%. Di 2020 pas naik nih jadi 175, dia DPR-nya malah dikurangin ya, dari 41 ke 34%. Pas 175 ke 183, kalau dia tabiatnya sama ya, pas EPS-nya naik, keuntungannya naik. Seharusnya kalau tabiatnya sama, dia DPR-nya dikurangin lagi, misalkan jadi 31% misalkan gitu ya. Tapi ternyata enggak, di 2021 ternyata dia DPR-nya 38%. Ya. Di 2022 akan terjadi di tahun ini, kalau dia bagiin DPR, ini kita skip, kita langsung ke yang 2023. Ini 344 ya. Jadi kalau misalkan ini sebelumnya langsung 2021, bisa aja tabiatnya dia ngurangin lagi DPR-nya. Makanya saya pakai aja yang terkecil, yaitu di 34% gitu ya. Di sini saya pakai 34%. Oke. Udah keluar nih murah, wajar, dan mahalnya TSPC. Jikalau proyeksi kita beneran terjadi, yaitu DPR-nya minimal 34%, lalu Q1 ke Q4-nya labanya naik 173%, maka harga murahnya TSPC itu ada di 1171. Atau di harga sekarang 22 Mei video ini direkam, di harga 1465 itu udah kelewatan 20% dari harga termurahnya ya. Nah, harga wajarnya ada di 1756. Harga wajar itu artinya kalau Anda masuk di harga segini aja itu masih boleh masuk. Nah, ini harganya 1465. Jadi nyentuh harga wajarnya aja belum ya. Atau dari harga 1465 ke 1756 itu masih ada potensi sebesar 20% kenaikan. Dan harga mahalnya, harga biasanya layak untuk mulai di TP itu adalah di 2300 atau menyisakan potensi kenaikan 60%. Oke. Jadi kesimpulannya, secara valuasi saham TSPC ini sedang berada di harga di atasnya murah ya, udah nggak murah lagi, tapi masih di bawahnya harga wajar. Jadi bisa dibilang ya di bawah sedikit wajar, mendekati murah tapi nggak murah, tapi wajar juga belum. Nah, di atas itulah kira-kira gitu ya. Nah, buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya pakai proyeksi dividen 2024, tulis kode sahamnya di komen. Saya kasih waktu 5 detik ya untuk tulis kode sahamnya dan jangan lupa di enter. 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling banyak di request nanti sahamnya akan didahulukan pembuatan videonya. Template Excel yang sedang Anda lihat namanya SNET, singkatan SNET. Kalau Anda punya SNET, setidaknya dua manfaat ini Anda dapetin. 1, Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri ya. Langkah-langkahnya ya seperti yang baru Anda tonton ya. Proyeksi DPR dan proyeksi laba. Yang kedua, manfaat kedua, Anda nggak gampang FOMO ya, atau nggak gampang kena fear. Karena Anda jadi tahu nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya suatu saham tuh ada di harga berapa. Dengan perhitungan yang simple seperti ini. Link info dan pembelian SNET saya taruh di deskripsi. Nah, SNET tadi penawaran berbayar, sekarang penawaran gratisan ya. Sebagai pengingat yang tadi, saya punya bocoran saham-saham yang bagi saya layak invest ya, karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah kayak TSPC, dan prospeknya cerah ya.
Link akses bocoran saham-saham Like Invest saya taruh di deskripsi juga. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saya, Snet yang tadi, atau mau ambil penawaran gratisan saya, sama-sama silahkan langsung menuju link di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.